Pejabat Wali Kota Cimahi Haji Diki Saromi didampingi Asisten 2 Budi Raharja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Canifah Liseyarini beserta jajarannya. Hadir pula Ketua Forum Ormas LSM Nurdin Hidayat meninjau tempat penggilingan sampah yang lokasinya di Pasar Atas, Cimahi pada hari Kamis 2 November 2023. Usai meninjau tempat penggilingan sampah, PJ Wali Kota Cimahi bersama rombongan meninjau pembangunan TPA yang berlokasi di Santiong. Ya, ini saya di minggu kedua ya selaku pejabat wali kota, dan ini adalah salah satu yang harus saya laksanakan karena merupakan fokus perhatian dan prioritas, yaitu dalam hal ini persampahan di Bandung Raya, terutama di Kota Cimahi ya. Jadi oleh karena itu apa yang saya lihat ini bagian dari upaya untuk berkontribusi dalam penanganan sampah di Bandung Raya dan khususnya untuk Kota Cimahi. Nah, ini ada 3 skenario yang harus saya sampaikan ya. Pertama ya, produksi sampah kita itu 226 ton per day untuk 3 kecamatan ya, dengan penduduk yang kurang lebih 566.000 ya jiwa. Nah, dari 226 ton per day itu ya, pada waktu Sarimukti secara normal kita itu dapat jatah 170 ton per day ya, dan 56-nya itu yang kita olah di RT RW, kemudian kita olah juga yang dengan TPS ya, dengan bandar dan sebagainya. Setelah ada kejadian Sarimukti, kita mendapatkan jatah tuh 120 ton per day. Berarti kita harus mengolah tambahan 50 kan, jadi 106 harus kita lakukan pengolahannya. Nah, tadi makanya saya tinjau yang TPS di Pasar Atas ya, bahwasanya itu salah satu yang kita lakukan dengan mesin gibrik ya, dan yang lainnya tiada lain untuk mengurangi itu, termasuk TPS-TPS yang lain. Nah, jadi kita olah. Nah, nanti di 2024 kita sudah mulai cuman mendapatkan jatah 77 ton per day yang ada di Sarimukti. Berarti kita kurang lebih 149 harus kita olah sendiri ya, 149-an itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian saya, apakah benar kita mampu mengolah ya, baik di TPS, di kewilayahan dengan kompostingnya ya, atau juga yang kita olah dengan magotisasi ya, atau juga yang kita lakukan kerjasamanya dengan swasta ya, untuk melakukan ini. Itu yang saya cek, ternyata beberapa memang berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Lokasi 17 lokasi TPS itu sudah bergerak semua ya. Ada beberapa TPS yang nanti kita upscaling ya, dan sebagainya. Dan di pengangkutan ini pengangkutan berapa minggu sekali, Pak? Ya, kalau pengangkutan kita lakukan sesuai dengan jatah ritase kita kan, yang akan kita lakukan di TPA Sarimukti. Jadi setiap hari ada pengangkutan itu kita lakukan ya. Kita untuk memenuhi ritase dan perkenan tonase yang diperkenankan. Dalam masa depannya Cimahi dalam pengelolaan sampah, yaitu yang namanya TPS Santiong ya. Jadi nanti kami tidak ada lagi TPA, kami tidak bergantung lagi ke TPA manapun. Jadi selesai di Kota Cimahi. Nah, diantaranya yang kita lakukan ini adalah dengan terus mensupport, mendukung program ISWMP ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program Citarum Harumnya. Yang salah satunya kita mendapatkan bantuan untuk pembangunan Santiong ini. Nah, Santiong ini di luas setengah hektar dengan kapasitas 50 ton per day. Jadi ini akan mengurangi beban kita, bahkan pada akhirnya nanti kita semua di tahun 2025 ya, kita tidak lagi bergantung kepada TPA. Jadi boleh di-launching oleh media basah ya, Kota Cimahi 2025 no TPA. Siap. Gitu. Jadi dengan Santiong ini. Siap. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi dalam ini hal saya ingatkan ya, bagaimanapun juga dari cerita saya tadi, sampahnya ya, kemudian yang di RT RW mengolah sampahnya, pengangkutannya juga ya yang harus tertib dan sebagainya. Jadi tolong itu, dan jangan membuang sampah di tempat yang tidak diperkenankan, supaya kita juga memudahkan kita di dalam mengolah dan memilah sampahnya, dan lebih daripada itu melakukan penanganan sampahnya secara terpadu. Itu ya. Dengan adanya, kami cukup senang juga karena beliau juga support terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak PJ yang dulu, Pak
Sekda atau mungkin Pak Didik. Pak Didik sudah mengawali dengan gerak Umpimpah. Tentunya keberhasilan yang tadi telah diutarakan oleh Pak Didik ini adalah kolaborasi. Bagaimana masyarakat mau tetap taat melakukan gerak Umpimpah, gerakan olah sampah dari rumah, itu adalah satu yang harus kita lakukan dari hulu. Nah, nanti kalau memang tidak bisa dilakukan atau diselesaikan di lapangan, di rumah, maka kita lanjutkan dengan pengolahan di TPS-TPS seperti itu. Jadi tetap gerak Umpimpah harus tetap lebih digiatkan. Karena kami inginkan adalah volume sampah yang harus kami kelola yang memang tidak bisa dikelola oleh masyarakat lebih sedikit lagi. Sehingga kita bisa no TPA di tahun 2025. Dan di TPS ini udah mulai